Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, perkenalkan, nama saya Ridwan Sutisna dan ada rekan saya yang bernama Ilham Ramadan, Rizky Habil, dan Rasan Firmansyah. Kami di sini akan membuat database desain di Kolega Kopi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah database desain dan programming dengan dosen pengampu Bapak Adriansyah Maulana Eskom Mkom. Jangan lupa tonton sampai habis. Kolega Kopi House merupakan sebuah kedai kopi dan mikro roaster yang telah berdiri sejak tahun 2019 yang bertempat di Jalan Pahlawan nomor 55 Sukagali, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Alasan kami memilih Kolega Kopi House ini karena selain menjadi tempat untuk menikmati kopi, kolega pun nyaman dijadikan sebagai tempat hangout bersama teman maupun keluarga. Kolega juga cocok menjadi tempat meeting, rapat, ataupun menjadikan tempat belajar yang nyaman dengan ditemani makanan dan minuman terbaik. Lebih dari itu, kedai kopi di Garut ini juga menyediakan berbagai jenis makanan ringan, dessert, hingga makanan berat yang lezat. Akan tetapi, bagaimana basis data yang ada di dalam kolega? Nah, di sini kami akan membuat sebuah IR diagram, skema relasi, dan database desain menggunakan MySQL dari Kolega Kopi House ini. Simak dan jangan di-skip penjelasan dari kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang IR diagram Kolega Coffee House, yang dimana di Kolega Coffee House ini memiliki beberapa entitas. Di antaranya ada entitas karyawan yang memiliki atribut ID karyawan, nama karyawan, dan alamat karyawan. Ada juga entitas pembelian, entitas pelanggan, entitas merek, entitas produk, entitas jenis produk, dan entitas supplier, di mana semuanya ini memiliki atributnya masing-masing. Nah, di sini sebagai contohnya, entitas karyawan merelasikan dengan entitas pembelian dengan one to many. Artinya, satu karyawan bisa melayani ke beberapa pembelian. Ini one to many juga, merek mempunyai beberapa produk. Ini one to many juga. Satu pelanggan bisa melakukan beberapa pembelian, ini juga one to many juga. Beda dengan pembelian terdiri dari beberapa produk. Beberapa pembelian terdiri dari beberapa produk, ini many to many. Yang nantinya many to many ini di mana terdiri ini akan menjadi suatu tabel. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema relasi antar tabel. Ini saya sudah dikonversi ke dalam Physical Data Modeling atau PDM. Ya, di mana entitas karyawan ini merelasikan one to many, yang artinya primary key yaitu ID karyawan akan menjadi foreign key di tabel pembelian. Nah, bisa kita lihat, dan ini juga primary key di tabel pelanggan yaitu ID pelanggan akan menjadi foreign key di tabel pembelian. Begitupun ini juga one to many seperti yang tadi sudah saya jelaskan di IR diagram, di mana foreign key di tabel supplier ini akan menjadi foreign key di tabel produk. Nah, sedangkan yang ini pembelian merelasikan yaitu many to many, yaitu pembelian terdiri beberapa pembelian terdiri dari beberapa produk, yang artinya ini akan menjadi satu tabel di mana isinya yaitu kode pembelian di sini menjadi primary key, sedangkan di sini akan menjadi suatu tabel di mana kode pembelian ini menjadi primary key dan foreign key. Ini juga kode produk menjadi primary key, di sini akan menjadi
primary key, dan foreign key. Nah, seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan data definition language dengan penerapan create table. Nah, di sini kita akan bikin database dulu dengan masukkan sintak create database kolega. Lanjut, use kolega. Sini kita akan membuat tabel dengan cara create table karyawan. Kita akan membuat ID karyawannya dulu. Gunakan primary key ya. Lanjut, nama karyawan kita pakai 100. Alamat karyawan gunakan tag ya. Oke, ini bisa kita lihat ya hasil tadi teman-teman pada penerapan create table atau yang tadi membuat database. Dan sekarang kita akan menggunakan atau penerapan alter table pada penerapan data definition language di CMD. Dan kita akan menambahkan nomor telepon pada tabel karyawan. Di sini kita ketikkan sintak alter table karyawan add nomor telepon. Kita menggunakan parser ya, 15 saja. Nah, kita coba lihat di karyawan, dan ini hasilnya. Nah, udah tertambah ya teman-teman. Nah, pada penerapan data definition language ini, sekarang tahap selanjutnya kita diperintahkan untuk penerapan drop table atau menghapus tabel. Kita akan melihat tabel dulu ya dengan cara show table. Kita akan melihat tabel kolega dulu. Nah, di sini ada tabel divisi, karyawan, dan pembelian. Kita akan menghapus tabel divisi ya dengan cara ketikkan sintak drop table divisi. Oke, udah berhasil. Kita lihat dengan cara show table. Nah, udah hilang ya. Nah, pada tahap ini kita diperintahkan untuk penerapan data manipulation language untuk penerapan insert data atau menambahkan data-data dari ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, dan nomor telepon. Kita coba menambahkan dengan sintak insert into nama tabel karyawan ya, values. Kita coba karyawan 1, namanya Ilham, alamat Cikelet, nomor telepon. Langkah kedua,
set alamat Garut, nomor telepon, kita karyawan 4 ya, Rizky. Kita coba yang beralamat di Banjarwangi. Nomor telepon. Nah, kita coba ya. Untuk melihatnya, select bintang from karyawan. Nah, ini udah terisi ya data-datanya, dari mulai ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, dan nomor telepon. Saya di sini akan mengupdate data dari karyawan yang mempunyai ID K02. Update karyawan, set alamat karyawan dengan contohnya Zimbabwe. Selanjutnya where ID karyawan K02. Selanjutnya select bintang from karyawan. Nah, dan ini hasilnya nama Ridwan, alamat Zimbabwe yang asalnya dari Pakenjeng sekarang diubah menjadi Zimbabwe. Di sini kita ketikkan delete, lalu from karyawan, lalu kita enter. Nah, ketikkan where ID underscore KRW sama dengan K04, lalu enter. Nah, di sini kita ketikkan lagi select bintang from karyawan. Nah, bisa dilihat ya, ID yang K04 tadi sudah tidak ada di sini. Di sini kita akan menampilkan semua data pelanggan. Caranya ke SQL, lalu di sini kita ketikkan select bintang from pelanggan, lalu kirim. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat ya di sini. Ada Mahmud, Panandi, Rizky Habil, dan lain-lain. Lalu di sini kita akan menampilkan nama dan nomor telepon karyawan. Di sini kita hapus sampai sini hapusnya. Lalu kita ketikkan nama underscore KRW koma nomor underscore telepon. Nah, lalu kita ketikkan lagi from karyawan, lalu kirim. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di sini ada Ilham, Rizwan, Rasyen beserta nomor teleponnya. Lalu edit di kotak, lalu kita akan menampilkan ID pelanggan dan total pembelian pada tanggal 12 Januari 2023. Nah, di sini kita hapus lagi, lalu kita ketikkan ID underscore PLG, total underscore OMBL, lalu kita ketikkan from pembelian, where tanggal underscore PMBL. Di sini kita ada yang salah ya, sama dengan 2023 01 12. Nah, lalu kirim. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di sini ya, ID pelanggannya PG02, lalu total pembeliannya.
Saya di sini akan menampilkan jumlah pembeli yang telah dilayani oleh karyawan dengan ID K01. Caranya, select, count dalam kurung bintang, selanjutnya from pembelian, selanjutnya where, ID karyawan, K01, lalu kirim. Nah, ini jumlah yang dilayaninya adalah 2 orang. Ini hapus. Selanjutnya, menampilkan total pembelian tertinggi dan terendah serta rata-rata yang dilayani oleh karyawan. Rata-rata melayani dengan jumlah 22.000. Caranya, select ID karyawan, minimal dalam kurung total pembeli, maksimal dalam kurung total pembeli, APG dalam kurung total pembeli. Selanjutnya from pembelian, selanjutnya grup by ID karyawan, selanjutnya having APG total pembeli lebih dari 22.000, lalu kirim. Nah, ini hasilnya yang lebih dari 22.000. Ini hapus. Selanjutnya di sini akan menampilkan ID kasir yang melayani pembelian dari total pembelian terendah sampai yang teratas. Caranya, select ID karyawan, minimal total pembeli, selanjutnya from pembelian, selanjutnya grup by total pembeli, langsung kirim. Ini hasilnya dari yang terendah sampai yang teratas. Nah, di sini saya akan menampilkan nama produk beserta nama mereknya. Caranya adalah select nama produk, nama merek dari tabel produk. Lalu kita inner join tabel merek on produk, nah ini hasilnya. Nama produk Black Coffee bermerek Espresso Bed, produk Italian Drip Espresso Bed, Pancake, Signature Meal, Tek Sweet Meal. Nah selanjutnya kita akan menampilkan nama supplier beserta nama produknya. Caranya adalah select dari tabel supplier, left join. Di sini kita akan menggunakan left join. Supplier titik ID supplier sama dengan produk titik ID supplier. Nah, kita tes. Nah, di sini supplier PT Memakai akan memiliki nama produk dengan Black Coffee, Italian Drip, Mitra Water, Pancake, Indofood, Tek. Kita hapus, coba lagi studio lagi, yaitu kita akan menampilkan nama pelanggan dan tanggal pembeliannya.
nama pelanggan dengan tanggal pembeliannya Rizky Habil, membeli pada tanggal 11 Januari 2023, Pak Harry Maguire 12 Januari, dan seterusnya. Di sini kita akan menghilangkan data yang berduplikat pada file tanggal di tabel pembelian dan nama pelanggan di tabel pelanggan. Pertama-tama yaitu kita ke edit kotak, lalu hapus di sini. Hapus. Nah, setelah di sini kita ketikkan tanggal underscore PMBL atau pembelian, lalu from pembelian, lalu ketikkan union, ketikkan lagi select nama underscore PLG, lalu kita ketikkan lagi from pelanggan, dan lalu kita ketikkan lagi order by tanggal underscore PMBL, lalu kirim. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di sini ya, sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan nama pelanggan yang berbelanja pada tanggal 12 Januari 2023. Nah, di dalam tabel pembelian ini yang berbelanja pada tanggal 12 Januari hanya diketahui ID pelanggannya saja, sedangkan namanya tidak kita ketahui di tabel pelanggan ini. Nah, kita akan buat kita A saja nama pelanggan dari tabel pelanggan A, where A ID pelanggan in. Nah, kita masukkan subnya select B ID pelanggan from pembelian B where B tanggal pembelian, di mana tanggal pembeliannya ini adalah 12 Januari 2023. Kita kirim. Nah, nama pelanggan yang berbelanja pada tanggal 12 Januari 2023 adalah Pak Harry Maguire dan Pak Nandi. Selanjutnya kita hapus. Kita akan menampilkan nama supplier yang menyuplai dengan nama produknya Black Coffee. CS, kita kasih S, nama supplier dari tabel supplier. Where S ID supplier in, masukkan suppliernya select besar, Black Coffee. Kita tulis namanya itu Black Coffee. Nah, siapa sih nama supplier yang menyuplai produk Black Coffee? Nah, nama supplier yang menyuplai produk Black Coffee adalah supplier dengan nama PT Mamake Snack. Jadi, kesimpulannya, database yang kami rancang di kolega ini terdapat beberapa entitas, diantaranya ada entitas supplier, produk, jenis produk, merek, karyawan, pembeli, dan pelanggan, yang dimana dari berbagai entitas tersebut saling berhubungan atau saling berrelationship dari entitas satu ke entitas lainnya.
Dan kami juga bermohon maaf apabila data yang dimasukkan ke dalam tabel seperti nama karyawan, nama supplier, dan sebagainya tidak sesuai dengan data dari koleganya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam membuat sebuah database desain atau dalam menginputkan datanya. Sekian dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.